Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Kami bersyukur bisa kembali melayani dalam podcast kali ini. Kali ini sudah kembali bergabung bersama dengan kita semua, Saudara Kenny. Puji Tuhan, Saudara Kenny. Halo, Saudara Ade, salam damai sejahtera juga untuk saudara-saudari para pendengar podcast. Senang bisa kembali bersama-sama kita membahas sharing sedikit mengenai firman Tuhan. Ya, amin. Baik, Saudara Kenny kali ini akan sharing kepada kita semua dengan satu judul, dikatakan hidup padahal mati. Nah, judul ini kita ambil dari satu ayat yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 1b. Dikatakan di sana demikian, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati." Dari ayat ini, Saudara Kenny mungkin bisa diceritakan dulu latar belakangnya, juga nanti akan dijelaskan mengenai apakah makna rohani dari dikatakan hidup padahal mati. Amin. Amin. Baik, ayat yang barusan Saudara Ade bacakan itu adalah diambil dari Wahyu pasal 3 ayat yang pertama bagian B ya. Tentu kita kalau membaca Alkitab, melihat di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, membawa kita melihat ada 7 gereja. Para peneliti Alkitab, mereka memberitahukan, mengajarkan bahwa 7 gereja ini mengacu kepada 7 sejarah gereja, ya, sejarah gereja di atas muka bumi, yang berlangsung akan sampai pada Tuhan sebelum datang kembali, beberapa gereja. Nah, ayat yang tadi dibacakan ini adalah mengacu kepada gereja di Sardis, atau dikatakan jemaat di Sardis. Mungkin untuk memahami gereja di Sardis ini, saya mengambil satu referensi di aplikasi Sabda, maka ada satu pembahasan mengenai apa sih yang dimaksud dengan gereja di Sardis ya. Saya bacakan, gereja Sardis dikategorikan oleh para sarjana Alkitab sebagai gereja mati atau the dead church. Masa gereja Sardis dimulai dari tahun 1520 setelah Masehi sampai pada masa 7 tahun kesusahan besar. Jadi, tipe gereja ini masih ada sampai masa kini dan akan terus ada sampai pada masa 7 tahun kesusahan besar. Kalau melihat di peta Alkitab, kota Sardis juga terletak di Asia Kecil. Kota ini sangat terkenal dengan industri karpetnya, sehingga membuat kota Sardis menjadi kota yang kaya. Dan tetapi pada akhirnya kota ini hancur karena gempa bumi yang hebat. Sardis artinya adalah yang berhasil meloloskan diri. Arti dari nama ini memberikan gambaran yang cocok saat muncul gerakan reformasi di gereja-gereja. Nah, gerakan reformasi ini sebenarnya adalah dimulai dari Martin Luther, seorang hamba Tuhan dari Jerman. Dia memulihkan ada dua perkara yang penting. Pertama adalah dia memulihkan apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 1:17, yaitu orang benar akan hidup oleh iman. Perkara kedua yang dia pulihkan adalah dia membawa Alkitab terbuka untuk semua orang Kristen. Nah, jadi saudara-saudara kita bisa melihat bahwa gereja Sardis, kalau melihat dari gambarannya, lalu apa yang terjadi di dalam pimpinan Martin Luther, yaitu gereja reformasi, sungguh adalah satu hal yang besar di mana Allah memulihkan kebenaran mengenai orang benar akan hidup oleh iman,
lalu Alkitab terbuka bagi semua orang Kristen. Ini sungguh-sungguh sangat baik ya. Tetapi aneh ketika kita membaca Wahyu pasal 3, dikatakan bukan sesuatu yang baik, malah dikatakan Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Oh, jadi termasuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Engkau dikatakan hidup, jadi kelihatannya hidup, padahal engkau mati. Mati di sini, mati apa? Yaitu di ayat kedua dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Jadi kata mati di sini adalah sekarang. Hidup tetapi sekarang. Memiliki anggota tubuh tetapi tidak lagi bisa berfungsi dengan maksimal. Nah, saudara-saudari, ini adalah satu peringatan juga kepada kita setiap orang Kristen. Kita adalah orang yang telah dilahirkan kembali. Kita hidup, namun apakah kita memiliki ekspresi kehidupan? Apakah kita menjadi anggota tubuh yang berfungsi? Apakah kita masih memberitakan Injil? Apakah kita masih dengan rajin merawat orang-orang baru? Apakah kita masih dengan setia menyempurnakan setiap kaum saleh? Apakah kita juga dengan tekun berlatih bernubuat untuk membangun tubuh Kristus? Saudari, 4 poin yang tadi saya sebutkan, memberitakan Injil, merawat orang baru, memperlengkapi atau menyempurnakan kaum saleh, lalu kita belajar bertutur sabda bernubuat membangun tubuh Kristus. Ini seringkali sudah hilang di tengah-tengah orang Kristen. Itulah sebabnya ayat ini sangat penting buat kita, yaitu kita dikatakan hidup padahal kita mati. Ini menunjukkan maut berkuasa di tengah-tengah gereja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari saya bacakan ayat selanjutnya, yaitu Wahyu pasal 3:3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Maka pertama-tama kita perlu bertobat. Kalau kita sudah lama tidak memberitakan Injil, kita sudah lama tidak merawat orang baru, kita sudah lama tidak menyempurnakan atau mendidik kaum saleh yang lebih muda, kalau kita sudah lama tidak bernubuat untuk membangun tubuh Kristus, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah bertobat. Kemudian dilanjutkan, dikatakan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Jadi, saudari, setelah kita bertobat, apa yang perlu kita lakukan? Berjaga-jaga. Apa yang telah kita terima, kita perlu melakukannya dengan berjaga-jaga. Alkitab terbuka, maka kita perlu sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Setelah kita membaca firman Tuhan, kita perlu menjadi pelaku firman, yaitu memberitakan Injil, merawat orang-orang baru, mendidik kaum saleh yang lebih muda, lalu berlatih, bernubuat untuk membangun tubuh Kristus. Dengan demikian, saudari, pelayanan kita dengan kehidupan kita menjadi satu. Kehidupan orang Kristen kita juga adalah fungsi dari kita sebagai anggota tubuh Kristus. Inilah yang dikatakan sebagai kita memakai pakaian putih, pakaian yang tidak dicemari oleh maut. Ya, semoga saudari ini menjadi latihan kita. Setiap hari kita perlu berlatih menggandakan fungsi kita. Kita perlu berlatih terus memelihara apa yang telah ada pada kita. Puji Tuhan, mungkin ini sedikit sharing dari saya mengenai Wahyu pasal 3 ayat 1. Puji Tuhan, sangat memberkati kita semua, Saudara Kenny, dari kisah yang baru saja disampaikan, menerangi kita semua, juga termasuk saya ya secara pribadi, bahwa kita melihat contoh dari gereja di Sardis tadi. Kita mungkin bertanya ya, kenapa gereja yang demikian luar biasa Tuhan katakan hidup padahal mati? Ternyata jawabannya adalah karena meskipun ya mereka memiliki tubuh ya seperti yang dijelaskan di ayat yang kedua tadi, tetapi tubuh ini sedang sekarat ya,
tidak berfungsi secara maksimal. Nah, karena itu di ayat 3 juga tadi telah disampaikan ada satu kata dorongan ya, supaya bisa dipulihkan dari kondisi yang demikian. Yaitu pertama-tama perlu bertobat, yang kedua perlu terus berjaga-jaga juga berlatih sampai kita semua memakai pakaian putih, yang artinya kita boleh menjadi ekspresi Allah. Firman Tuhan dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita perhidupkan itu adalah sama. Puji Tuhan, kiranya firman yang singkat kali ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudari, menjadi dorongan bagi saudara-saudari sekalian. Baik, untuk mengakhiri podcast kita, mari di dalam kasih, Saudara Kenny bisa mendoakan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan firman yang hidup, firman yang tidak hanya mengajar kami, firman yang juga menegur kami, firman yang menasihati kami. Tuhan, melalui Wahyu pasal 3 ayat 1 mengenai gereja di Sardis. Sungguh Tuhan menyingkapkan keadaan kami yang sebenarnya. Kami telah hidup, kami telah dilahirkan kembali. Tapi seringkali maut berkuasa di tengah-tengah kami. Tuhan, hari ini mendengar firman ini, kami kembali bertobat di hadapan. Kami mau bangkit, berjaga-jaga. Firman yang telah terbuka, Tuhan, kami mau baik-baik menikmati. Bahkan baik-baik memperhidupkan firman ini. Melalui kami berlatih menjadi anggota tubuh yang berfungsi. Memberitakan Injil, merawat orang-orang baru, mendidik kaum Sal yang lebih muda. Dan juga kami mau berlatih, memakai seantero diri kami, bernubuat untuk membangun tubuh Kristus. Tuhan, kami masih perlu kasih karunia-Mu membimbing latihan kami. Sehingga Tuhan, kehidupan kami dan pelayanan kami adalah sama. Yaitu, hayat Allah berkuasa memenuhi diri kami. Inilah yang menjadi pakaian putih kami. Tuhan, Engkau adalah perintis iman, Engkau juga adalah penyempurna iman. Kiranya Engkau juga menyempurnakan kehidupan dan pelayanan kami. Tuhan, kami serahkan setiap saudara-saudari yang mendengar. Kiranya Tuhan, Engkau terus memelihara kami, menguatkan kami, menjadikan kami menjadi orang-orang yang menang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kristus Yesus kami yang telah menang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.